Salam Patunggilan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak Ibu serta saudara terkasih, bersama-sama di tengah keluarga kita dan kelompok kecil kita. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, dan ibadat masih tetap dilakukan secara online, tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini merupakan Minggu Prapaskah pertama di tahun 2021. Didasari tema kasih dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Mari kita merasakan kasih Allah dan mewujud nyatakannya dengan hidup dekat, setia dan taat hanya kepada Allah yang sungguh mengasihi kita. Pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021, ibadat akan dilayani oleh Pendeta Joni Sukohadi dan anggota Majelis Jemaat. Pemberkatan perkawinan pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Pendeta Wajar Wicaksono dengan Saudari Endriwati Marginingsih di GKJW Jemaat Lumajang, Pepandan Bades. Seluruh keluarga besar GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat berbahagia dalam menempuh hidup baru. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilahkan bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 309, bait 3 dan 4, biar ku tumbuh di batangmu. Kita masuk di dalam saat teduh. Baiklah hati dan pikiran kita kiranya menyampaikan yang demikian. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk.
Dalam Minggu Prapaskah pertama ini, tema ibadahnya adalah kasih dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Mazmur 99 ayat yang ke-9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, bait 1 dan 5. Mari kita bersama-sama mengaku akan segala kekurangan, kesalahan, dosa pelanggaran kita, bertobat kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Sebab kita belum bisa melaksanakan perintahnya seperti yang dikehendaki Tuhan. Perintah Tuhan yang demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila melihat dan menghayati perintah ini, maka pasti banyak sekali kekurangan dan kesalahan kita. Karena itu marilah kita bersama-sama bertobat dan memohon pengampunan. Dengan bersama-sama pertobatan kita lakukan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu,
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mendengarkan bersama-sama berita anugerah yang tersurat dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita sambut sabda ini, berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya untuk membaca, menghayati, dan memahami firman Tuhan yang tertulis di Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15. Kita siapkan Kidung Jemaat nomor 59 bait 1 dan 2. Mari berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan membaca Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Bimbinglah kami supaya mengerti kehendak-Mu. Bapak Pendeta Dr. Andes Joni Sukohadi yang akan menyampaikan sabda-Mu, bimbing urapi hati dan pikirannya, agar hanya kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus saja yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 59, bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15 yang demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia ditinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar
dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. 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 Judul khotbah dalam ibadah hari ini, kasih dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan ketika kita menerima kebaikan orang lain tanpa batas? Apabila kita dihadapkan pada pertanyaan yang demikian, mungkin kita pertama-tama merenungkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga kita. Mungkin kita juga tahu peribahasa yang seringkali kita dengar, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Jadi kasih ibu tak terbatas. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, dari ibu kita, dari saudara-saudara kita, dari kerabat kita, atau orang lainnya? Apakah kita akan memanfaatkan kasih orang lain kepada kita, sehingga kita memperdaya mereka, karena kita tahu mereka pasti tetap mengasihi kita? Apakah kita memanfaatkan kebaikan orang lain kepada kita untuk maksud-maksud tersendiri demi keuntungan pribadi kita? Atau justru malah kita membalas kebaikan mereka dengan kejahatan, seperti air susu dibalas dengan air toba? Tentulah tidak demikian. Pasti kita akan berusaha membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang setimpal. Itu jugalah yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan, yang kebaikannya tak terbatas kepada kita. Seperti pada bacaan kita hari ini, ketaatan Yesus pada Allah serta tuntunan Roh Kudus memampukan Yesus melewati setiap cobaan yang datang padanya. Allah menunjukkan pemeliharaan dan perlindungannya. Dan seruan Yesus yang mengatakan, "Maka dari itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Seruan Yesus ini harus didengar dan dicamkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan yang tak terbatas, bagaimana kita berikhtiar membalas kebaikan Tuhan. Bacaan kita mengajak kita untuk mengindahkan seruan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat dan percaya, ini mengandung arti bahwa garis besar atau panduan dalam Injil adalah yang benar, yang layak dipercaya. Di luar Injil tidak ada yang bisa dipercaya. Di luar Injil tidaklah benar.
tidak ada kasih sejati di sana. Maka jalan hidup kita harus diselaraskan dengan Injil. Kita harus segera bertobat jika kita merasa langkah yang kita lakukan, jalan yang kita lalui sudah melenceng dari Injil. Seperti Yesus yang taat dan setia, kita juga harus meneladaninya. Allah pasti menunjukkan pemeliharaannya dan perlindungannya pada kita. Seperti halnya dalam Mazmur 99 ayat 9 tadi. Tuhan Allah kita itu kudus. Yesus Tuhan kita itu juga kudus. Ia taat dan setia. Jika kita juga terus belajar untuk taat dan setia kepadanya, kita juga akan dibuatnya kudus. Kita juga akan dikuduskan, disucikan, ditahirkan. Bagaimana supaya kita ditahirkan? Kita selalu mau bertobat ketika kita telah melakukan perbuatan yang melenceng dari Injil. Kita akan diampuni. Dosa pelanggaran kita akan diampuni, akan ditebus, dan kita akan ditahirkan. Kita percaya pada Injil, karena itulah yang benar. Mari seruan Tuhan Yesus ini kita lakukan dan kita camkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kita masuk di dalam saat teduh. Bapa kami yang di surga, kami disadarkan betapa besar kasih-Mu kepada hidup kami sehari-hari. Kasih Tuhan sungguh kasih yang tak terbatas, kasih yang tak terhingga, yang selalu memberi ruang pengampunan kepada kami ketika kami mau bertobat dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesadaran dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu mengampuni kami, menebus dosa kami, mentahirkan kami, mengkuduskan kami. Seperti halnya di dalam Mazmur 99 bahwa Engkau adalah kudus. Tuhan kami Yesus Kristus adalah kudus. Dan kami juga yakin bahwa hidup kami akan selalu dikuduskan ketika kami selalu ingat untuk bertobat dan setia kepada Injil-Mu. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 161, bait pertama dan yang keempat. Hosana
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengikrarkan iman kita rasuli. Kami mohon untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh penjuru dunia. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, dan kebaikan-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu tak terhingga dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh Allah yang baik. Kami berdoa untuk banyak hal di dalam kehidupan di Jemaat-Mu Lumajang ini. Kemarin kami bersama-sama telah mengadakan sidang majelis jemaat. Dan di dalam sidang majelis jemaat itu telah banyak mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk perkembangan gereja Tuhan di Lumajang ini. Banyak hal yang akan kami butuhkan. Kami tahu bahwa Tuhan Maha Kasih, Tuhan akan menuntun, dan kami yakin bahwa apa yang telah kami putuskan akan selalu Tuhan bimbing, hingga perwujudannya juga akan kami rasakan. Setiap keputusan yang telah diambil dalam persidangan jemaat, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, Tuhan yang mengadakannya. Sehingga kami jemaat sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap keputusan yang telah kami ambil. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk banyak hal terkait dengan peribadahan di jemaat-Mu. Dan sebentar lagi akan juga dilakukan ibadah secara langsung, meskipun itu jumlahnya terbatas. Diatur secara bergiliran, per rayon, rayon utara, rayon tengah, dan rayon selatan, bergantian. Yang selain itu juga dilakukan tetap menggunakan Zoom, juga secara online. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah di Pepandan Bades, baik ibadah minggu maupun ibadah keluarga yang sudah bisa dilaksanakan secara langsung. Kami juga tetap senantiasa memohon kiranya ibadah secara langsung di Jemaat-Mu Lumajang ini juga senantiasa bisa dilaksanakan. Kalau sebentar lagi masih dalam lingkungan terbatas, kami berharap selanjutnya juga akan dilaksanakan secara langsung dalam kapasitas yang tidak terbatas, yakni seluruh warga jemaat. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam setiap rencana yang ingin kami laksanakan itu kiranya menjadi jalan yang terbaik untuk kehidupan pembangunan iman di Jemaat-Mu Lumajang ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kiranya senantiasa Tuhan bimbing,
Tuhan arahkan, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, biarlah para pemimpin bangsa dan negara kami dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, terutama di dalam mengatasi dampak COVID-19. Biarlah negara kami cepat pulih keadaannya, segera bangkit kehidupan sosial ekonominya, dan kehidupan bangsa dan negara kami dipulihkan keadaannya seperti semula, sehingga bangsa dan negara kami semakin hari nampak kehidupannya semakin makmur dan sejahtera. Inilah Tuhan seru doa syafaat kami, keseluruhannya kami naikkan di dalam iman percaya kami kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun, sebelum itu, mari kita dengarkan dasar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Marilah kita memberikan persembahan yang akan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 289, bait yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Tuhan Pencipta semesta. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan yang kita kumpulkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati hidup kami, sungguh kami mengucap syukur atas berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kesetiaan-Mu dan menikmati ciptaan-Mu. Terlebih, kami merasakan sukacita dan kekuatan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan persembahan kepadamu. Untuk itulah, terimalah dan berkati persembahan kami ini, agar kami menjadi kehidupan yang baru, menjadikan kehidupan yang baru, bahkan juga dapat mewujudkan persembahan ini di dalam kemuliaan Tuhan di gereja kami. Berkati kami yang mempersembahkan, pun pula bagi saudara kami yang mengelola. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kesehatan, dan kebijaksanaan. Demikianlah Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Jemaat diundang untuk berdiri. Kita harus meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, dan kebaikan Tuhan itu tidak terbatas, tidak terhingga. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Seruan Tuhan Yesus bahwa kita harus selalu bertobat dan percaya kepada Injil. Itulah yang harus kita camkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 463, bait yang pertama. Kita semua mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474.